Kecurangan ini jangan didiamkan atas nama kelancaran pemilu. Film ini adalah monumen, tagihan, monumen yang akan kita ingat bahwa kita punya peranan besar melahirkan orang yang bernama Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rame ini ya, ada sesuatu yang sangat menarik di masa tenang jelang pemilu 2024. Film The Teapot memang luar biasa. Berikut 6 fakta di baliknya. Film dokumenter berjudul Suara Kotor ditayangkan di akun YouTube PSHK, Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Indonesia, pada hari Minggu 11 Februari 2024 di masa tenang menjelang pemilu. 20 jam setelah film tersebut dirilis pada Senin 12 Februari 2024 dan sampai saat ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat tercatat 5.198.160 orang telah menontonnya. Itu kan luar biasa kan ya. Film dokumenter berdurasi 1 jam 57 menit ini cukup heboh karena mengungkap sistem kecurangan pemilu yang mungkin terjadi pada tahun 2024. Film ini kini sedang hangat di platform X dan banyak dibicarakan oleh netizen di platform media sosial lainnya. Film dokumenter ini juga disebutkan oleh banyak influencer. Berikut daftar beberapa detail dan informasi menarik terkait film The Teapot. Yang pertama, film ini disutradarai oleh Dendi Dwi Laksono, menyutradarai film dokumenter yang menjadi penjelasannya. Dia pernah menjadi jurnalis dan sering melakukan liputan investigasi. Dendi terkenal cukup vokal di media sosial selain sering mengkritik kebijakan pemerintah dalam film. Film keempat yang ia sutradarai untuk memanfaatkan heboh pemilu adalah The Teapot. Pada tahun 2014, Dendi merilis film ketujuh di bawah perusahaan produksi Watchdog. Selanjutnya, Dendi menyutradarai Jakarta on Fire pada tahun 2017 selain Pilkada DKI Jakarta. Di masa sepi pemilu 2019, Dendi juga memproduksi film Sexy Killers. Film ini menarik total 20 juta penonton. Jaringan oligarki pada dua pasangan calon yang bersaing saat itu, yaitu Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Jokowi Ma'ruf Amin, diungkap oleh Sexy Killers. Terus yang kedua, 3 orang ahli hukum tata negara. Ada 3 pakar hukum tata negara yang mengisi film ini. Mereka adalah Zainal Arifin Mokhtar, Bivitri Susanti, dan Ferry Amsari. Jika Anda menonton film ini, saya punya pesan sederhana, atau tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman, tutur Zainal Arifin Mokhtar saat membuka film dokumenter ini. Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa, sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja, ujar Bivitri Susanti. Selain diajak oleh figur-figur yang saya hormati, tentu saja film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi telah mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka. Itu kata Ferry. Ketiganya mengungkap berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi. Penggunaan infrastruktur kekuasaan yang kuat tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang demi mempertahankan status quo. Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara. Itu ya. Terus yang ketiga, film ini memang menjadi trending topik ya. Hingga Senin pagi 12 Februari 2024, perbincangan seputar film dokumenter The Teapot
masih ramai di media sosial, di platform X yang dulu bernama apa itu ya, Twitter. Film The Teapot disebutkan di lebih dari 450.000 pemirsa atau pesan itu ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Begitu tayang terus langsung booming itu ya. Yang menonton banyak sekali, bahkan mereka itu pada penasaran itu ya. Lalu ini ya, sejumlah tokoh ternama pun terdengar membahas film The Teapot. Mayoritas menyatakan bersyukur bahwa film dokumenter ini ada. Sementara banyak pula yang mengatakan bahwa film tersebut dibuat khusus untuk mendiskreditkan salah satu pasangan kandidat tertentu. Ya seperti itulah, selalu ada dua pendapat ini ya. Padahal ini di masa tenang, tapi oke lah, ini menarik sekali ya. Terus banyak netizen yang belum pernah menontonnya menjadi semakin penasaran dan ingin segera menontonnya karena sedang trendy. Ini memang bikin penasaran sekali, saya pun itu juga penasaran itu ya, sehingga kami itu berusaha membuat video ini terkait dengan film The Teapot tersebut. Terus yang keempat ini yang keempat, TKN Prabowo Gibran akhirnya menggelar jumpa pers. Usai film The Teapot rilis, TKN Prabowo Gibran segera menggelar jumpa pers. Hal ini dikarenakan isi dari film tersebut sebagian besar menyinggung paslon yang mereka usung. Itu ya, karena apa, di awal pembukaannya kan seperti itulah. Ini untuk dijadikan sebagai apa ya, hukuman bla 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 bla. Sehingga mereka ya tentunya ya khawatir dan bersikap seperti itu. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan sebagian besar isi film tersebut adalah fitnah. Itu ya. Perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang bernada asumtif dan sangat tidak ilmiah. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di rekaman tersebut, ujar Habibur Rahman dalam konferensi pers di Media Center TKN Jakarta Selatan pada hari Minggu 11 Februari 2024. Habibur Rahman menilai apa yang disampaikan dalam film tersebut tidak argumentatif dan tendensius. Dirinya juga meminta masyarakat tidak terprovokasi atas narasi dalam film tersebut. Itu konferensi persnya dari TKN Prabowo Gibran yang digelar dalam gelar jumpa pers tersebut. Ya seperti itulah. Ya memang ini ada sisi-sisi yang diuntungkan dan dirugikan, itu bisa terjadi seperti itu. Tapi semuanya itu karena ini ternyata sudah menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia ini sangat demokratis sekali ini ya. Ini kalau menurut penilaian saya sih ya. Tapi penilaian saya itu boleh dong berbeda itu ya. Jadi dengan munculnya film ini, menurut pribadi saya ini sangat demokratis sekali itu ya. Padahal di masa tenang, di saat saya itu menonton memutar di awalnya itu, masa tenang ada film yang seperti ini, itu kesannya memang makdek itu seperti itu. Tapi semuanya itu tergantung penilaian masyarakat itu ya. Di dalam berdemokrasi, apalagi ini jelang pemilihan umum itu ya, besok tanggal 14 Februari 2024, silakan pilih sesuai dengan pilihannya masing-masing itu ya. Itu seperti itu. Habibur Rahman menilai apa yang disampaikan dalam film tersebut tidak argumentatif dan tendensius. Dirinya juga meminta masyarakat tidak terprovokasi atas narasi dalam film tersebut. Ya ini pesan lah ya, intinya ya agar tetap berpemikiran yang secara positif gitu ya. Memang sepintas lalu ya seperti itu ada semacam kejutan ini ya film ini ya. Ini memang sangat menarik sekali ya, sangat menarik sekali. Lalu yang kelima, apa saja yang disampaikan di The Teapot ini? 3 pakar hukum tata negara membahas berbagai topik seputar tata cara kecurangan pemilu 2024
dalam waktu 1 jam 57 menit, mulai dari berbagai pernyataan Presiden Jokowi mengenai anak-anaknya yang terjun ke dunia politik, ketidakberpihakan pegawai negeri, kekuasaan, dan rentannya kepala desa dibohongi. Ya seperti kemarin itu kan demo dan lain sebagainya itu ya. Ya karena sebelumnya mungkin ada janji-janji itu, jadi dikemas di film ini itu sebagai suatu bentuk kecurangan juga itu ya. Alokasi dana bansos, penggunaan ruang publik dan lain-lain, dan pelanggaran moral dalam organisasi yang dikelola oleh negara. Semua rencana ini tidak didesain dalam semalam, juga tidak didesain sendirian. Sebagian besar rencana kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Untuk mengakali pemilu itu sebenarnya disusun bersama. Mereka adalah kekuatan yang selama 10 tahun terakhir berkuasa bersama. Ini kata Ferry Amsari. Persaingan politik dan perebutan kekuasaan, desain kecurangan yang sudah disusun bareng-bareng ini akhirnya jatuh ke tangan satu pihak, yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan, di mana dia dapat menggerakkan aparatur dan anggaran. Tutur Zainal Arifin Muchtar. Tapi sebenarnya ini bukan rencana atau desain yang hebat-hebat amat. Skenario seperti ini dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya di banyak negara dan sepanjang sejarah. Karena itu untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini tak perlu kepintaran atau kecerdasan. Yang diperlukan cuma dua, mental culas dan tahan malu. Ini tutup daripada Bivitri Susanti. Yang keenam, mengenai kolaborator di balik film The Teapot. Orang-orang, institusi, dan organisasi yang berkolaborasi dalam film dokumenter The Teapot dibahas di akhir film. Mereka yakni Aliansi Jurnalis Independen, AJI, Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam Pajari, Satya Bumi, Temis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, dan YLBHI. Demikian mengenai 6 fakta di balik film The Teapot yang memang luar biasa ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai, semoga bermanfaat bagi Anda.